Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Martina Santikusuma. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di Universitas Jember. Saat ini saya berdinas di SDN Sananwetan 1 Kota Blitar. SDN Sananwetan 1 berada kurang lebih 3 km dari pusat Kota Blitar. Pada tahun pelajaran 2020-2021, jumlah rombel di SDN Sananwetan 1 ada 11 kelas. Jumlah total peserta didik ada 272 anak dengan jumlah seluruh tenaga pendidik 19 orang. Pada tahun ajaran 2020-2021, saya mengampu kelas 4B dengan jumlah siswa 26 siswa. Sejak bulan Maret 2021, pemerintah Kota Blitar telah mengizinkan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka diawasi ketat oleh Satgas Covid di tingkat kelurahan dan kecamatan dan harus menerapkan SOP pembelajaran tatap muka dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kinerja saya saat mengajar di kelas 4B secara luring. Materi pokok untuk pertemuan ini adalah kewajiban dan hak terhadap air. Saya akan mengajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Sintak model pembelajaran berbasis masalah. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik. 3. Membimbing penyelidikan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil temuan pemecahan masalah. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka di masa new normal SDN Sananwetan 1 Kota Blitar. 1. Peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka sesuai jadwal shift yang ditentukan. 2. Sebelum masuk kelas, peserta didik memeriksakan suhu tubuh dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 3. Saat memasuki kelas, peserta didik wajib menjaga jarak dengan teman minimal 2 meter. 4. Kegiatan berjabat tangan dengan Bapak Ibu Guru diganti dengan mengangguk dan meletakkan tangan di dada. 5. Peserta didik memasuki kelas dan duduk di tempat duduk yang telah ditentukan. 6. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, peserta didik mengikuti screening kesehatan di kelas. 7. Selama kegiatan pembelajaran, peserta didik tidak diperbolehkan pinjam-meminjam alat tulis dan harus tetap berada di tempat duduk masing-masing. 8. Peserta didik diperbolehkan membawa bekal makanan ringan dan minuman untuk dimakan saat istirahat di dalam kelas. Dilarang keras melakukan kegiatan bertukar snack atau minuman dan membeli makanan saat istirahat. 9. Jika ingin ke kamar kecil, peserta didik izin kepada guru dan harus pergi ke kamar kecil secara bergantian. 10. Setelah kegiatan pembelajaran tatap muka selesai, peserta didik meninggalkan kelas secara bergantian, tetap dengan menjaga jarak.
pagi. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan screening. Coba kalian jawab ya. Apakah di antara kalian ada yang merasakan demam hari ini? Tidak, Bu. Pusing? Tidak, Bu. Batuk atau flu? Tidak, Bu. Sesak nafas? Tidak, Bu. Juga ada yang merasakan nyeri tenggorokan? Tidak, Bu. Apakah ada di antara kalian yang tetangga dekat atau saudaranya yang satu rumah terpapar COVID? Tidak, Bu. Tidak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bu Tina minta tolong Yogi untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Silahkan Yogi. Doa mulai. Doa selesai. Mengesahkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid mengucapkan janji murid. Janji murid. demi Demi kehormatan kehormatan ibu ayah dan sekolah kami berzakat. dan bersikap susila. Duduk. Terima kasih Yogi. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tidak memanfaatkan air sama sekali sejak bangun tidur tadi? Tidak, Bu. Ya, tentu kita semua selalu memanfaatkan air setiap hari. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap air. Tujuannya adalah agar kalian dapat melaksanakan kewajiban dan hak terhadap air dengan penuh tanggung jawab. Baik, Bu. Pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dengarkan ya pembagian kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Rizky, Azahra, Natasha, dan juga Koirul. Kelompok 2 Yogi, Citra, Nadia, dan Dania. Kelompok 3 Nasita, Indra, Keisha, dan Bintang. Namun sebelum kalian berkelompok untuk berdiskusi, simak sebentar video yang akan Ibu sampaikan berikut. Ya, Bu. Anak-anak, coba simak video berikut. Ini tentang sebuah harapan yang separuhnya mengalir menyusuri tubuh kita. Percikan yang membangkitkan asa, menyejukkan raga, membawa kita hanyut dalam angan-angan. Ia tebar banyak kebaikan, tak setetes pun membawa bencana. Andai kita bertanggung jawab mengelolanya. Ia
adalah air, perhiasan paling berharga di dunia. Darinya kita hidup, merajut tangan, membangun masa depan, mengelola air, menjaga kehidupan. Anak-anak, dalam video tadi disebutkan bahwa mengelola air sama dengan menjaga kehidupan. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Mulai bangun tidur, kita memanfaatkan air untuk minum, mandi, dan lain-lain. Tahukah kamu, selain berhak menggunakan air untuk keperluan sehari-hari, kita mempunyai kewajiban terhadap air. Nah, silahkan kalian diskusikan kewajiban apa saja dan hak apa saja yang harus kita lakukan terhadap air sesuai LKPD ini ya. Silahkan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tugas di dalam LKPD kalian? Oh iya, kalian juga bisa membaca materi di dalam bahan ajar ini ya. Silakan berdiskusi, waktunya 20 menit. Anak, waktu diskusi sudah berjalan 10 menit. Apakah ada kesulitan? Saya mau bertanya. Oh iya, Natasha. Untuk nomor 3 ini kalau tidak punya cerita bagaimana, Bu? Nah, untuk itulah Ibu tadi meminta kalian berkelompok. Silahkan didiskusikan bersama kelompok. Pasti di antara kalian ini punya pengalaman tentang penghematan atau pemanfaatan terhadap air. Jadi satu kelompok cukup menulis cerita satu saja. Bisa dimengerti? Oh iya, Bu Tina ingatkan juga untuk penulisan cerita non-fiksi nanti yang dinilai adalah kesesuaian dengan tema, penggunaan huruf besar dan tanda baca, serta penuntutan cerita. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Kurang sedikit, Bu. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 2, Bu, kurang sedikit. Ya, sambil menunggu kelompok 2 anak-anak, Ibu jelaskan setelah ini kalian presentasi bergantian ya. Jadi kelompok dimulai dari kelompok 3 dulu, lalu kelompok 2 dan kelompok 1. Setelah semuanya presentasi, nanti kalian menanggapi hasil presentasi dari teman-temanmu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ayo anak-anak perhatikan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan kelompok 3. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat terhadap air, mematikan keran air saat bak mandi sudah penuh, tidak membuang sampah di sungai, tidak menutup halaman dengan semen. Ya, nomor 2 selanjutnya. Warga masyarakat terhadap air, minum air bersih, memasak dengan air bersih, mandi dan mencuci dengan air bersih. Teman-teman, aku ingin menceritakan usaha melestarikan air di lingkungan perumahanku. Aku tinggal di Jalan Nias. Di dekat rumahku ada lahan kosong digunakan untuk lapangan. Dulunya lapangan itu ditutup semen.
Tetapi sekarang dibongkar dan diganti dengan paving. Kata ayahku, hal itu untuk memberikan tempat resapan air, karena saat hujan turun di lapangan yang tertutup semen, air tidak bisa meresap ke tanah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasi. Perilaku sehari-hari yang termasuk menjaga kelestarian air, misalnya mandi dengan shower, mencuci sedikit demi sedikit, menyiram halaman dengan air, bekas cucian, menutup keran jika bak mandi sudah penuh. Hak warga masyarakat terhadap air yaitu menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari, menggunakan air bersih untuk olahraga, menggunakan air bersih untuk transportasi dan lain-lain. Cerita tentang kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap air. Saat liburan yang lalu, aku dan keluarga pergi ke rumah tanteku yang tinggal di Surabaya. Saat mandi, aku merasa tidak segar karena di rumah aku biasa mandi dengan gayung. Tetapi di rumah tanteku harus mandi dengan shower. Tanteku menjelaskan, mandi menggunakan shower lebih menghemat air daripada mandi dengan gayung. Begitulah pengalamanku menghemat air. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yang terakhir silakan presentasi kelompok 3. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat terhadap air, yaitu mengambil air minum secukupnya, tidak membuang-buang air, tidak bermain dengan air, dan menyirami tanaman dengan air cucian beras. Nomor 2. Hak warga masyarakat terhadap air, minum air bersih, memasak dengan air bersih, mandi dan mencuci dengan air bersih. Oke, nomor 3 ceritanya. Cerita tentang kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap air. Pagi ini aku membantu ibuku mencuci beras. Aku mencuci beras sebanyak 2 kali. Lalu ibuku memintaku untuk menampung air cucian beras itu. Aku tidak tahu untuk apa air cucian beras itu ditampung. Ternyata ibuku menyiramkan air bekas cucian beras itu ke tanaman. Ibuku bilang menyiram tanaman dengan air cucian beras dapat membuat tanaman tumbuh subur dan termasuk kegiatan menghemat air. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, berdasarkan presentasi kelompok 1, 2, dan 3 tadi, adakah yang ingin menanggapi? Bu, saya menanggapi cerita kelompok 1. Ya, silakan Dania. Tadi ada kata bilang itu tidak baku, Bu. Oh iya, kelompok 1 kata bilang diganti dengan kata baku apa ya anak-anak? Mengatakan, Bu. Ya, benar, kata bilang, kata bakunya adalah mengatakan. Silakan kelompok 1 diperbaiki pekerjaannya ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi lagi anak-anak? Bu, saya juga mau menanggapi kelompok 2. Silahkan silang. Tadi kelompok 2 menyebutkan mencuci baju sedikit demi sedikit. Yang betul mencuci baju langsung banyak karena airnya bisa dipakai lagi. Oh iya, betul sekali tanggapan dari Sila. Mencuci baju sedikit demi sedikit itu justru memboroskan air. Yang menghemat air adalah mencuci baju langsung banyak. Kenapa? Karena airnya bisa dipakai berulang-ulang. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Anak-anak, bagus sekali hasil diskusi dan presentasi dari kalian. Dari kelompok 1, 2, dan 3, sepertinya jawaban sudah benar semua.
tentang kewajiban dan hak terhadap air. Hanya satu yang perlu diluruskan tadi jawaban dari kelompok 2 ya, yang mengatakan mencuci baju sedikit demi sedikit. Justru mencuci baju sedikit demi sedikit itu memboroskan air. Yang benar bagaimana anak-anak? Mencuci baju langsung banyak. Kemudian tadi tentang ceritanya juga bagus semua. Cerita dari kelompok 1 tadi yaitu tentang menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Selain kita menghemat air, menggunakan air bekas cucian beras itu juga bagus untuk pertumbuhan tumbuhan. Karena di dalam air bekas cucian beras itu banyak mineral-mineral penting yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Kemudian cerita dari kelompok 2 tadi menceritakan kalau mandi dengan shower itu kurang segar, tapi itu termasuk kegiatan yang menghemat air. Kemudian cerita dari kelompok 3 tadi menceritakan tentang menutup lapangan dengan semen itu mengganggu air menyerap ke dalam tanah sehingga harus diganti dengan menggunakan paving. Ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Yuk, Keisha, maskernya dipakai yang bagus, bintang, ayo. Sila, nah, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Baik anak-anak, jika sudah tidak ada pertanyaan, untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran kita hari ini tentang kewajiban dan hak terhadap air, Ibu akan membagikan kalian penilaian akhir pembelajaran. Ayo, bukunya silakan dimasukkan dulu. Nah, silakan evaluasi ini atau penilaian ini dikerjakan secara individu ya. Untuk waktu mengerjakan penilaian ini 15 menit saja. Soalnya hanya 8. Silakan dikerjakan. Anak-anak, waktu pengerjaan penilaian akhir sudah selesai. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Ya, Bunda, kita tolong Indra dikumpulkan jawabannya teman-temannya. Ya, terima kasih Indra. Kelompok kita, terima kasih Natasha. Ya anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini kalian bisa menerapkan perilaku yang menjaga kewajiban dan hak terhadap air dengan penuh tanggung jawab. Ya, baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silahkan Yogi memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yogi. Anak-anak, untuk kegiatan besok yaitu materinya tentang energi alternatif. Ya, bisa kalian pelajari nanti di rumah. Baik, demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Nanti kalau pulang tidak boleh berkerumun, harus jalan satu-satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikianlah pembelajaran yang telah saya lakukan. Dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat lebih aktif membangun pengetahuannya melalui kegiatan, diskusi, dan presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.